Ramalan Jayabaya, awal mula di tahun 2025. Pada tahun 2025, dunia berada di persimpangan jalan. Perkembangan teknologi yang pesat bersanding dengan kekhawatiran tentang perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik global. Di Indonesia, masyarakat kembali mengingat ramalan Jayabaya, seorang raja besar dari Kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-12. Ramalan Jayabaya, yang diwariskan secara turun-temurun, dianggap sebagai panduan metafisik untuk memahami arah perubahan zaman. Masyarakat yang resah mulai mencari petunjuk dalam kalimat-kalimat penuh teka-teki yang konon ditulis oleh raja visioner tersebut. Jayabaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, dan ramalannya telah menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara. Dalam salah satu ramalannya, ia menyebutkan tentang datangnya zaman yang penuh kekacauan, disebut sebagai zaman Edan. Namun, ramalan ini juga menyimpan janji bahwa setelah kekacauan, akan datang era kejayaan dan kemakmuran yang disebut zaman Kalasuba. Pada tahun 2025, banyak yang percaya bahwa Indonesia sedang berada di puncak zaman Edan, sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam ramalan, keadilan yang sulit ditemukan, orang jujur tertindas, dan dunia yang seolah terbalik. Di berbagai pelosok negeri, pembicaraan tentang ramalan Jayabaya menjadi semakin intens. Media sosial dipenuhi diskusi tentang makna Satrio Piningit, sosok misterius yang menurut Jayabaya akan muncul untuk memimpin Indonesia menuju kejayaan. Beberapa orang mengklaim telah menemukan petunjuk tentang identitas Satrio Piningit, sementara yang lain skeptis, menganggap ramalan itu hanya mitos. Meski begitu, banyak yang merasa bahwa gejolak politik dan sosial yang terjadi saat ini adalah pertanda akan terjadinya perubahan besar. Pada saat yang sama, bencana alam semakin sering terjadi. Gunung meletus, banjir bandang, dan gempa bumi menjadi pemandangan yang akrab. Masyarakat tradisional di Jawa mengaitkan fenomena ini dengan ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa bumi akan menggeliat sebelum datangnya perubahan besar. Para tokoh spiritual, dukun, dan pemuka agama pun seringkali diundang untuk memberikan tafsir tentang ramalan ini. Mereka menyebut bahwa tahun 2025 adalah waktu yang krusial, ketika kekuatan besar sedang bekerja di balik layar kehidupan. Di tengah ketidakpastian ini, muncul seorang tokoh muda bernama Arya, seorang akademisi dan penulis yang mendalami sejarah dan mistisisme Jawa. Arya tergerak untuk menyelidiki lebih jauh ramalan Jayabaya. Ia percaya bahwa di balik simbolisme dan metafora dalam ramalan tersebut terdapat pesan penting bagi generasi sekarang. Dalam perjalanan risetnya, Arya menemukan sebuah manuskrip kuno yang disebut-sebut sebagai bagian asli dari ramalan Jayabaya. Manuskrip itu mengandung kalimat-kalimat yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Salah satu kalimat yang menarik perhatian Arya berbunyi, "Ketika angin dari timur bertiup kencang dan langit berwarna merah, saat itulah cahaya baru akan muncul dari kegelapan." Arya merasa bahwa kalimat ini mengandung petunjuk tentang peristiwa besar yang akan terjadi. Ia mulai meneliti lebih dalam tentang angin dari timur dan langit merah dalam konteks modern. Dalam berbagai catatan sejarah, simbol-simbol tersebut sering kali dikaitkan dengan pergerakan sosial dan revolusi. Arya tidak sendirian, banyak akademisi dan spiritualis lain yang turut menyumbangkan pandangan mereka tentang ramalan Jayabaya.
Beberapa di antaranya percaya bahwa angin dari timur merujuk pada kebangkitan teknologi di Asia, khususnya di Indonesia, yang akan mengubah tatanan dunia. Sementara itu, langit merah dianggap sebagai metafora untuk konflik besar yang harus dihadapi sebelum kemakmuran bisa diraih. Pendapat-pendapat ini memicu diskusi luas di masyarakat. Sementara itu, pemerintah juga diam-diam memperhatikan pengaruh ramalan Jayabaya terhadap masyarakat. Beberapa pejabat menganggap ramalan ini sebagai potensi ancaman karena dapat memicu kegaduhan, terutama jika disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai peluang untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan di tengah tantangan global. Pemerintah pun mulai merancang program-program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial di tengah gejolak ramalan tersebut. Di sisi lain, para pemimpin agama menyerukan agar masyarakat tidak terpancing oleh spekulasi berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa ramalan hanyalah alat untuk refleksi, bukan prediksi yang pasti. Namun, seruan ini sering kali kalah oleh gelombang kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan kuno Jayabaya. Tradisi mistis yang kuat di Indonesia membuat ramalan ini sulit diabaikan, terutama oleh mereka yang merasa kehilangan arah dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Tahun 2025 menjadi tahun penuh harapan sekaligus kecemasan. Banyak yang percaya bahwa ramalan Jayabaya adalah peringatan sekaligus bimbingan untuk menghadapi masa depan. Di tengah kemajuan teknologi dan tantangan global, masyarakat Indonesia menghadapi pilihan, apakah akan memandang ramalan itu sebagai mitos kuno, ataukah akan menggali maknanya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Begitulah kisah ramalan Jayabaya mulai menjadi narasi penting di tahun yang penuh misteri ini. Awal mula kebangkitan kepercayaan masyarakat. Di berbagai pelosok Nusantara, para tetua adat mulai menghidupkan kembali tradisi membaca ramalan Jayabaya dalam lingkaran kecil masyarakat. Di desa-desa terpencil, lontar-lontar tua yang berisi ramalan tersebut dibaca ulang dengan penuh penghormatan. Para pemuka adat percaya bahwa ramalan Jayabaya tidak hanya sekadar prediksi, tetapi juga pedoman moral yang relevan untuk zaman yang penuh gejolak. Dalam pembacaan itu, istilah "Saman Kalabendu" sering muncul, menggambarkan masa penderitaan yang sedang dialami, sebelum akhirnya menuju zaman Kalasuba. Di kota-kota besar, diskusi tentang ramalan ini juga semakin marak. Seminar, diskusi publik, bahkan tayangan televisi mulai mengupas apa yang dianggap sebagai kode-kode tersembunyi dalam ramalan tersebut. Salah satu diskusi yang paling menarik perhatian adalah mengenai sosok Satrio Piningit. Banyak yang bertanya-tanya, apakah sosok ini benar-benar seseorang yang akan muncul di tahun 2025? Atau apakah ia hanyalah simbol dari suatu kebangkitan kolektif? Munculnya penafsiran modern. Para akademisi, terutama dari bidang antropologi dan sejarah, mulai memberikan penafsiran modern terhadap ramalan Jayabaya. Mereka berpendapat bahwa Satrio Piningit tidak harus diartikan sebagai individu tertentu. Sebaliknya, ia bisa mencerminkan semangat kolektif bangsa yang bangkit dari keterpurukan. Penafsiran ini mendapat sambutan luas, terutama di kalangan generasi muda yang lebih skeptis terhadap hal-hal mistis namun tetap mencari makna di balik kekacauan yang terjadi. Namun, tidak sedikit pula yang percaya bahwa Satrio Piningit adalah sosok nyata.
Sebuah teori populer menyebutkan bahwa sosok ini adalah pemimpin muda dengan pemikiran visioner, yang akan muncul dari kalangan rakyat biasa. Dalam diskusi daring, beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai calon potensial, meski tanpa bukti jelas. Hal ini memunculkan spekulasi yang semakin liar, hingga menjadi perbincangan nasional. Pertemuan Arya dengan manuskrip tua. Di tengah hiruk-pikuk ini, Arya terus mendalami penelitian manuskrip tua yang ia temukan. Manuskrip tersebut ternyata memiliki pola-pola unik yang menyerupai kode numerik. Arya menghabiskan malam-malam panjang untuk memecahkan pola itu, yakin bahwa di dalamnya terkandung pesan penting. Dalam salah satu bagiannya, ia menemukan frasa, di antara yang terpendam, ia muncul pada saat semua harapan pudar. Frasa ini semakin memperkuat keyakinan Arya bahwa ramalan Jayabaya mengandung pesan untuk situasi dunia saat ini. Arya juga menemukan bahwa manuskrip itu memiliki kaitan dengan situs kuno di Gunung Lawu. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Di Gunung Lawu, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang mengaku telah menjaga rahasia ramalan Jayabaya selama bertahun-tahun. Pertapa itu mengatakan bahwa Arya dipilih untuk membuka tabir ramalan tersebut, karena waktunya telah tiba. Kegelisahan di kalangan pemerintah. Sementara itu, kegelisahan mulai melanda kalangan pemerintah. Ramalan Jayabaya dianggap dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Sebuah tim khusus dibentuk untuk memantau dampak sosial dari penyebaran ramalan tersebut. Tim ini bekerja secara diam-diam, mengamati diskusi publik, serta memantau tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam membahas ramalan ini. Beberapa tokoh politik bahkan mencoba menggunakan narasi ramalan Jayabaya untuk kepentingan mereka. Dalam pidato-pidato mereka, frasa seperti Satrio Piningit dan Saman Kalasuba mulai digunakan untuk menarik simpati rakyat. Namun, hal ini juga memicu kecaman dari berbagai pihak yang menganggapnya sebagai manipulasi budaya demi kepentingan politik. Krisis kepercayaan dan harapan baru. Di tengah maraknya pembicaraan tentang ramalan ini, masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu menganggap ramalan Jayabaya sebagai sesuatu yang harus diimani, sementara kubu lainnya menganggapnya sebagai mitos yang tidak relevan dengan realitas modern. Meski begitu, kedua kubu sepakat bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar, dan Indonesia berada di titik krusial dalam sejarahnya. Arya, yang kini menjadi salah satu tokoh utama dalam pembahasan ramalan Jayabaya, mulai mendapat perhatian publik. Ia diundang ke berbagai forum untuk membagikan temuannya. Dalam salah satu kesempatan, Arya menyampaikan pesan penting, bahwa ramalan Jayabaya tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar selalu menjaga harmoni dengan alam dan sesama. Misteri Gunung Lawu. Perjalanan Arya ke Gunung Lawu membawa hasil yang mengejutkan. Di sebuah gua tersembunyi, ia menemukan relief kuno yang menggambarkan sosok seorang pemimpin dengan tangan terangkat ke langit. Sosok itu dikelilingi oleh gambaran bencana alam seperti banjir dan letusan gunung berapi, tetapi juga diiringi oleh pemandangan ladang subur dan masyarakat yang hidup damai. Relief ini seolah menggambarkan transisi dari Saman Kalabendu ke Saman Kalasuba. Arya juga menemukan ukiran yang berbunyi, ketika bintang jatuh dari langit, ia akan membawa terang bagi bumi.
Ukiran ini kembali memperkuat keyakinannya bahwa tahun 2025 adalah masa yang penting. Ia mulai merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan ini kepada dunia, meskipun ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Fenomena alam dan pertanda. Tahun 2025 juga ditandai oleh fenomena alam yang tidak biasa. Sebuah meteor besar melintasi langit Indonesia, menciptakan pemandangan spektakuler yang disaksikan oleh jutaan orang. Banyak yang mengaitkan peristiwa ini dengan ramalan Jayabaya tentang bintang jatuh. Di berbagai daerah, masyarakat mengadakan ritual-ritual tradisional untuk menyambut pertanda ini. Di sisi lain, terjadi juga bencana besar yang memicu kepanikan. Gunung Merapi meletus dengan dahsyat, menyebabkan ribuan orang mengungsi. Namun, di balik bencana ini, muncul solidaritas luar biasa di antara masyarakat. Orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu untuk saling membantu. Peristiwa ini menjadi momen refleksi kolektif, bahwa meskipun dunia sedang dilanda kekacauan, masih ada harapan di baliknya. Pada akhirnya, tahun 2025 menjadi tahun penuh peristiwa yang membawa masyarakat Indonesia lebih dekat dengan makna ramalan Jayabaya. Arya dan timnya terus bekerja untuk mengungkap lebih banyak petunjuk, sementara masyarakat mulai memahami bahwa ramalan ini bukanlah sekadar cerita mistis, melainkan panggilan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan. Dengan semangat baru, Indonesia mulai melihat ke depan, percaya bahwa meskipun zaman Edan masih berlangsung, zaman Kalasuba sudah menanti di ujung jalan. Perjalanan ini masih panjang, tetapi langkah-langkah awal telah dimulai. Ramalan Jayabaya, dengan segala misterinya, menjadi obor yang menerangi jalan menuju masa depan. Kembali dari Gunung Lawu, Arya membawa segudang pemikiran baru. Manuskrip yang ia temukan semakin memperkuat teori bahwa masa transisi yang digambarkan dalam ramalan Jayabaya sedang berlangsung. Arya mulai menulis buku berjudul Zaman Edan, Tafsir Modern Ramalan Jayabaya untuk membagikan temuannya. Buku ini berisi penafsiran simbol-simbol kuno yang dikaitkan dengan fenomena modern, dari perubahan iklim hingga konflik global. Dalam waktu singkat, bukunya menjadi bestseller, memicu diskusi yang lebih luas. Arya juga dihubungi oleh komunitas internasional yang tertarik pada warisan budaya Nusantara. Sebuah universitas di Eropa bahkan mengundangnya untuk memberikan ceramah tentang relevansi ramalan Jayabaya di era globalisasi. Namun, Arya menolak, memilih tetap berada di Indonesia. Baginya, memahami ramalan ini adalah tugas yang harus dilakukan di tanah kelahirannya, bukan di negeri asing. Sementara itu, spekulasi tentang Satrio Piningit semakin memanas. Media sosial dipenuhi teori-teori tentang siapa sosok ini. Beberapa menyebutkan tokoh politik muda yang mulai menarik perhatian publik, sementara yang lain menganggap Satrio Piningit adalah figur spiritual yang belum muncul ke permukaan. Ada pula yang berpendapat bahwa Satrio Piningit bukan individu, melainkan representasi kolektif dari kebangkitan kesadaran bangsa Indonesia. Di tengah spekulasi ini, muncul seorang pemuda misterius bernama Bagas yang tinggal di daerah terpencil di Jawa Timur. Bagas dikenal sebagai pemuda cerdas dengan pengetahuan mendalam tentang filsafat dan budaya Jawa, meskipun ia hidup sederhana. Banyak yang mengaitkan Bagas dengan Satrio Piningit, terutama setelah ia memberikan ceramah di sebuah acara lokal yang viral di media sosial. Ceramahnya mengusung tema persatuan, keberanian, dan harapan,
yang selaras dengan inti ramalan Jayabaya. Keberadaan Bagas akhirnya menarik perhatian Arya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri pemuda itu. Arya memutuskan untuk mengunjungi Bagas di desanya. Dalam pertemuan mereka, Arya terkejut dengan wawasan Bagas yang mendalam tentang ramalan Jayabaya. Bagas, meski tidak pernah membaca manuskrip kuno, tampaknya memahami inti dari ramalan itu. Ia mengatakan kepada Arya, ramalan itu bukan tentang kita menunggu seorang penyelamat. Itu tentang bagaimana kita semua menjadi bagian dari perubahan. Percakapan ini meninggalkan kesan mendalam bagi Arya. Ia mulai percaya bahwa apa yang disampaikan Bagas adalah inti sejati dari ramalan Jayabaya. Arya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Bagas, mengadakan diskusi-diskusi terbuka untuk mengajak masyarakat memahami makna yang lebih luas dari ramalan tersebut. Bencana dan keajaiban. Di sisi lain, bencana alam terus melanda. Banjir besar terjadi di beberapa kota besar, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Namun, di tengah kesedihan ini, muncul kisah-kisah keajaiban. Salah satunya adalah seorang anak kecil yang selamat dari banjir setelah terapung di atas pecahan bambu selama 2 hari. Anak itu kemudian disebut-sebut sebagai pertanda, meskipun para ahli agama dan budaya mengingatkan agar tidak terlalu mengagung-agungkan fenomena ini. Bencana ini juga memicu solidaritas yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat bahu-membahu membantu para korban. Arya dan Bagas turut terjun langsung, mendirikan posko bantuan, dan memberikan ceramah motivasi kepada para korban. Di tengah penderitaan, mereka membawa pesan bahwa zaman kalabendu adalah ujian yang harus dihadapi bersama. Situasi politik di Indonesia juga semakin memanas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap lamban dalam menghadapi bencana dan tantangan global memicu gelombang protes di berbagai daerah. Beberapa tokoh politik mulai memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi, menambah kekacauan. Di tengah situasi ini, nama Bagas mulai sering disebut oleh masyarakat sebagai sosok yang membawa harapan baru. Namun, Bagas menolak untuk terjun ke dunia politik. Ia percaya bahwa perubahan sejati tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat. Arya mendukung keputusan ini, meskipun ia menyadari bahwa harapan besar masyarakat terhadap Bagas bisa menjadi beban yang berat. Pada suatu malam, sebuah fenomena langka terjadi. Sebuah gerhana bulan total yang berwarna merah darah menyelimuti langit Indonesia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan ramalan Jayabaya, terutama kalimat, "Langit akan merah sebelum terang datang." Ritual-ritual doa dan meditasi dilakukan di seluruh negeri, menciptakan suasana yang penuh harap sekaligus hikmat. Bagas, yang turut menyaksikan fenomena ini, mengatakan kepada Arya, "Ini bukan tanda dari langit, melainkan panggilan bagi kita untuk bangkit. Langit merah hanya cermin dari apa yang terjadi di bumi." Kata-kata ini sekali lagi menggugah Arya, yang merasa semakin yakin bahwa Bagas adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju zaman Kalasuba. Di tengah situasi ini, terjadi kebangkitan spiritual yang unik. Masyarakat mulai memadukan ajaran tradisional dengan teknologi modern. Aplikasi meditasi berbasis nilai-nilai Nusantara menjadi populer, sementara kelompok-kelompok spiritual berbasis online mulai bermunculan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang mencari cara untuk menyelaraskan akar budaya dengan tantangan zaman.
Arya dan Bagas juga memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan mereka. Mereka membuat saluran daring yang berisi diskusi, ceramah, dan panduan refleksi diri berdasarkan ramalan Jayabaya. Saluran ini dengan cepat mendapatkan jutaan pengikut, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga. Tahun 2025 semakin mendekati akhir, dan perubahan besar mulai terasa. Di berbagai sektor, muncul gerakan-gerakan yang membawa semangat pembaruan. Generasi muda memimpin upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, menciptakan teknologi berkelanjutan, dan memperkuat persatuan nasional. Semangat ini mencerminkan pesan-pesan yang terkandung dalam ramalan Jayabaya, bahwa kehancuran adalah awal dari kebangkitan. Meskipun mereka tidak mencari kekuasaan, nama mereka sering disebut sebagai simbol harapan. Di tengah tantangan yang berat, mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa perubahan sejati dimulai dari hati dan pikiran setiap individu. Menjelang pergantian tahun, sebuah konferensi besar diadakan di Jakarta dengan tema Menyongsong Zaman Kalasuba. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai tokoh dari dalam dan luar negeri, termasuk Arya dan Bagas. Dalam pidatonya, Bagas mengatakan, "Kita tidak perlu menunggu penyelamat, karena penyelamat itu adalah kita sendiri." Ramalan Jayabaya hanyalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pidato itu disambut dengan tepuk tangan meriah, menandai akhir dari zaman edan, dan awal dari sesuatu yang baru. Meskipun perjalanan masih panjang, Indonesia telah menemukan kembali semangatnya. Ramalan Jayabaya, yang dulu dianggap sebagai teka-teki kuno, kini menjadi panduan hidup yang membawa harapan di tengah ketidakpastian zaman.